Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami dalam mata kuliah jaringan komputer dengan judul Analisa Kebutuhan Perancangan Topologi Multi-FLAN dan Simulasi Jaringan. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Jihan, saya sendiri. Yang kedua ada Gisa Zahira. Yang ketiga ada Siti Nuraini. Yang keempat ada Ariel Muhammad Ihsan. Dan yang terakhir ada Ivan Taufik. Langsung saja ke deskripsi proyek. Proyek ini bertujuan memberikan pengalaman praktis dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengsimulasi jaringan komputer yang aman dan tersegmentasi menggunakan konsep multi-FLAN. Dalam proyek ini dibuat jaringan kantor kecil dengan 3 segmen FLAN yang berbeda. Tujuan akhirnya adalah agar jaringan dapat berjalan efektif, saling terkoneksi, serta memiliki pembagian aliran lalu lintas yang aman dan terkontrol. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan jaringan pada suatu skenario nyata. Yang kedua mendesain topologi jaringan berbasis FLAN secara efektif. Yang ketiga mengkonfigurasi perangkat seperti switch, root PC. Yang keempat mengimplementasikan inter-FLAN routing untuk komunikasi antar jaringan. Dan yang terakhir melakukan simulasi dan menguji jaringan menggunakan Cisco Tracker. Tahapan proyek yang pertama analisis kebutuhan jaringan, menentukan jumlah user, perangkat, pembagian FLAN, keamanan, dan rute lalu lintas. Yang kedua, perancangan alamat IP, membuat subnet dan menentukan IP. Yang ketiga, perancangan topologi jaringan, menyusun struktur koneksi antar perangkat sesuai konfigurasi FLAN. Yang keempat, konfigurasi perangkat, melakukan setting FLAN through routing. Yang kelima, uji koneksi, melakukan ping test antar FLAN untuk memastikan jaringan berjalan. Dan terakhir, dokumentasi hasil, membuat laporan atau video presentasi sebagai hasil akhir proyek. Selanjutnya, analisis kebutuhan dan perencanaan IP address. Analisis kebutuhan jaringan, yang pertama jumlah FLAN 3, yang kedua kebutuhan keamanan data, yang ketiga pembagian akses antara departemen, yang keempat inter-FLAN routing, dan yang terakhir kebutuhan internet dan DHCP. Selanjutnya rencana FLAN. FLAN 10 nama administrasi, fungsi departemen, data internal kantor. FLAN 20 nama keuangan, fungsi departemen, akses sensitif finansial. FLAN 30 umum atau staf, fungsi departemen, aktivitas sehari-hari. Nah, perencanaan IP address. Bisa dilihat sendiri di sini ada tabel perencanaan IP address. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kitsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan penyusunan perangkat dan kabel. Di sini kita pilih routers, dan kita pilih yang 2911. Dan yang kedua kita pilih switch dan kita pilih seri 2960. Di sini kita memasukkan switch-nya yaitu 2 ya. Dimana kita bisa mengubahnya switch 4 kita ubah menjadi switch 1. Sorry. Kita ubah jadi switch 1. Dan di sini kita ubah menjadi switch 2. Nah, sesudah itu kita pilih wireless device. Pilih akses point PT, yaitu AP strip PT. Nah, sesudah itu kita pilih end device dan kita memasukkan dua PC, dua PC. Yang pertama kita beri nama PC admin.
Dan yang kedua yaitu visi operasional. Hmm. Nah, sesudah gitu kita pilih satu laptop atau smart device. Dan misalnya kita kasih nama yaitu laptop user. Dan di sini kita bisa hubungkan kabel, cabling, gunakan icon lightning bolt connection. Nah, kita pilih Cooper Straight Through, yaitu garis hitam lurus untuk perangkat beda jenis. Gimana ini, Rio? Sesudah itu, kita bisa menggunakan copper cross over garis, yaitu garis putus-putus untuk sesama switch. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu dari switch satu ke visi admin dengan kabel straight through. Eh, dan di situ kita pilih fast internet 0% ke visi admin. Nah, ini kan? Hmm? Hmm. Sesudah itu kita bisa switch satu ke access point. Salah, sebentar. Dengan menggunakan kabel straight. Dan kita bisa pilih dari switch satu fast internet 0/2 ke access point. Dan kita pilih port 0. Nah, sudah gitu, sebentar. Kita bisa switch dua ke visi operasional menggunakan kabel straight through. Visi operasional. Dan dengan fast internet 0/1 ke visi operasional. Dan kita pilih fast internet 0. Segitu saja dari saya tentang penyusunan perangkat dan kabel fisik. Dan dilanjutkan oleh Ariel. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk mengkonfigurasinya. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi switch satu. Kita masuk ke CLI. Nah, pertama kita enable, lalu konfigurasi terminal.
So first name switch. Maaf salah. First name. Makan. Lalu kita tulis pilihan 10 karena kita akan konfigurasi pilihan 10 dengan nama admin. Lalu pilihan 20 untuk operasional. Pilihan 30 untuk WiFi. Kita exit dulu. Lanjutkan untuk mengkonfigurasi port ke PC admin. Interface. Lalu untuk konfigurasi port ke access point. Lalu kita akan mengkonfigurasi trunk ke router. Dengan mengetik interface. Range. Langsung 1 sampai 2. Ini berhasil. Kita exit dulu.
Lalu kita akan mengkonfigurasi switch 2 label. Hmm. Apa? Tutup, ini tutup. Oh. Lalu kita konfigurasi port ke PC operasional. Interface. Akses. Baik, di sini akan mengkonfigurasikan routernya. Ya, klik routernya. Maaf. Kita masuk ke CLI. Seperti biasa. Baik, kita enable. Baik, kita masukkan password saja. Sampai di mana? Aku baca itu biar password, masukkan password. Kita klik routernya, masuk ke CLI. Seperti biasa, enable untuk memulai konfigurasi terminal. Maaf, salah pengetikan. Save. Fisik.
Hmm. Lalu kita konfigurasikan subinterface router. Kita ketikkan interface. Oke, kosong. 10. Lalu kita ketikkan encapsulation. Tuh. Mau masukkan IP address. Terus 90.1 dengan submax 25. Baik. Kita bikin lagi yang kedua untuk pilihan 20. Yes. Iya. Lalu untuk pilihan 30. Oh, iya. Masukkan IP address. Buka kaki. Baik. Lalu kita akan mengkonfigurasikan DHCP server untuk WiFi VLAN 30. Kita ketikkan WiFi DHCP. Wow.
address 30.00 dengan submax DNS servernya 8.8.8.8. Baik, mungkin untuk konfigurasi switch dengan router oleh saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ivan. Untuk Ivan dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk konfigurasi wireless dan end device. Yang pertama kita akan setting dulu access point-nya, yaitu dengan cara klik access point, config, shift, pilih port 1, pada kolom SSID ubah namanya menjadi strip counter. Pada authentication pilih WPA strip PSK 2 agar aman. Itu dan masukkan passwordnya itu misal 123456778. Close, klik ke PC admin. Selanjutnya untuk ke PC admin terus ke desktop. Kita pilih, kita cari IP configuration. Pilih static. Di sini kita masukkan IP address-nya. Biasanya kita isi 2525525. Default gateway-nya kita ini menjadi 92. Itu kita selesai. Kita ke PC operasional. Sini kita sama ke IP. Kita masukkan juga IP address 20 titik salah titik 10. Ya betul ininya, tinggal kita ke divert gateway-nya masukin 192.168.20.1. Kalau sudah kita close saja.
Sekarang kita setting laptopnya, klik desktop, kita klik PC wireless. Nah, jika tidak bisa, aktifkan dulu untuk PC 300N-nya. Dan cara ini seperti ini. Oke, sedang diproses. Setelah ininya kosong, kita akan masukkan lagi. Sudah on ke belum? Belum ya? Sip, sudah on kembali. Kita masuk ke menu desktop. Kita ke PC wireless. Di sini agak nge-lag ya. Maaf. Nah, terus kita ke tab connect. Kita pilih WiFi kantor, yaitu connect. Passwordnya kita yang tadi 123456778. Itu klik connect. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Gitsa, kepadanya dipersilahkan. Di sini terlihat seluruh koneksi sudah aktif yang ditandai dengan indikator hijau. Selanjutnya saya melakukan pengujian koneksi dari PC admin. Di sini saya masuk ke PC admin untuk membuka command prompt dan melakukan pengujian ping. Dan hasilnya menunjukkan reply yang artinya berarti sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya masuk ke PC operasional, sama di sini juga kita buka command prompt-nya dan melakukan pengujian ping. Nah, terakhir kita lakukan pengujian yang di laptop sama menggunakan command prompt dan pengujian ping. Di sini kita sedang melakukan pengujian ping. Hasilnya menunjukkan reply yang artinya jaringan berjalan dengan baik. Simpelnya, perencanaan jaringan ini telah memenuhi semua syarat tugas, mulai dari penggunaan router, switch, dan access point, pembagian VLAN yang spesifik, hingga fitur DHCP wireless yang berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh perangkat berhasil saling terhubung, baik pada jaringan kabel maupun jaringan wireless. Pengujian koneksi menggunakan perintah ping menunjukkan hasil reply tanpa adanya paket loss, yang menandakan bahwa komunikasi antar perangkat dalam jaringan berjalan dengan baik. Dengan demikian, konfigurasi jaringan yang dibuat telah sesuai dengan perancangan dan tujuan yang diharapkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.